Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, kalau kalian lagi nyari laptop gaming AMD Advantage yang punya performa kencang tapi harganya miring, nah kemungkinan besar laptop gaming kelas atas dari Lenovo ini bisa menarik untuk dilirik. Ya, punya AMD Advantage itu berarti standarnya udah tinggi karena standarnya ditentukan oleh AMD ya. Tapi bukan berarti harganya harus super mahal. Dan yang menarik adalah yang satu ini adalah laptop dengan standar AMD Advantage yang paling murah yang kami temukan saat video ini dibuat. Ya, tentunya kalian tidak bisa mengharapkan bahwa harga laptop dengan AMD Advantage ini harganya 10 juta atau bahkan kurang. Ya, karena standarnya udah tinggi. Oke, kita kembali mereview sebuah laptop gaming dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion 5 2021. Tapi yang kali ini dibahas yang menggunakan standar AMD Advantage. Nah, kolaborasi Lenovo dengan AMD di Legion 5 ini ternyata mampu menciptakan sebuah laptop gaming yang memenuhi persyaratan AMD Advantage sambil tetap menawarkan harga yang menarik. Bahkan, ini adalah yang paling murah saat video ini dibuat. Jadi, mari kita mulai bahas mengenai si laptop gaming yang dikatakan Lenovo siap menawarkan next level gaming with AMD Advantage ini. Spesifikasi utamanya, prosesornya adalah AMD Ryzen 7 5800H. Ini sesuai dengan syarat AMD Advantage yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000H series. Codename-nya Cezanne, CPU architecture-nya sudah Zen 3. Fabrikasinya 7 nanometer. AMD Ryzen memang menjadi satu-satunya prosesor x86 di dunia yang saat ini menggunakan fabrikasi 7 nanometer yang diklaim memberikan efisiensi yang lebih optimal. Nah, untuk core ada 8, sementara thread-nya ada 16, sementara TDP-nya 45 watt dengan total L3 cache di 16 MB. Untuk RAM-nya 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Dia menggunakan RAM Sodium, jadi tentunya ini mudah untuk di-upgrade ya. Untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Ini sesuai dengan syarat AMD Advantage, yaitu menggunakan SSD NVMe PCIe supaya responsif dan kenceng. Ada slot M.2 kedua, jadi kita bisa menambahkan storage tanpa gangguin SSD utamanya ya. Menariknya, setiap slot M.2 sudah dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan SSD. Untuk discrete graphics dia menggunakan AMD Radeon RX 6600M. Lagi-lagi, ini adalah syarat dari AMD Advantage. Dan dia juga sudah menggunakan fitur AMD Smart Access Memory atau yang biasa dikenal sebagai Resizable Bar. Tentunya ada nih, udah aktif di laptop ini. Fitur ini diklaim dapat meningkatkan performa di skenario gaming pada game tertentu dengan mengizinkan prosesor mengakses penuh keseluruhan kapasitas memori pada GPU discrete-nya. Lalu untuk integrated graphics tentunya dia menggunakan AMD Radeon Graphics karena dia pakai Ryzen ya. Nah, tentunya fitur hybrid mode itu juga disediakan oleh laptop ini. Saat dimatikan, GPU discrete akan terus-menerus aktif. Membuat game pasti menggunakan discrete GPU dan bukan integrated graphics-nya. Ini juga membuat Windows dapat menggunakan keseluruhan kapasitas RAM yang ada. Sementara saat diaktifkan, GPU discrete dan IGP akan aktif secara bergantian. Ini membuat baterai laptop dapat lebih irit karena sistem akan menggunakan GPU mana yang dibutuhkan. Kalau lagi gaming tentunya pakai GPU yang kencang. Kalau lagi nonton film kita pakai GPU yang lebih irit daya. Sayangnya di mode ini kapasitas RAM akan dipotong sedikit untuk alokasi ke integrated graphics. Secara default dia akan dipotong sebesar 2 GB. Tapi tenang, tersedia opsi untuk ukuran yang lain, bisa 512 MB, bisa juga 1 GB. Ini bisa disetting dari dalam BIOS. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul MediaTek Wi-Fi 6 MT7921. Dia sudah support Wi-Fi 6 tentunya atau Wi-Fi AX dan mendukung Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya 80 watt-hour. Untuk operating system, dia pakai Windows 10 Home. Tentunya dia udah siap juga sih untuk upgrade ke Windows 11 secara gratis ya. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah polikarbonat. Sementara untuk desain, ini berbeda dengan versi Pro. Desain Lenovo Legion 5 2021 ini memang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya sebagai laptop gaming. Di laptop ini memang sangat minim sekali ornamen pernak-pernik gaming, sehingga lebih tampak sebagai laptop kelas profesional yang minimalis. Untuk warna, yang ini adalah Phantom Blue. Dimensinya panjang 36,3 cm, lebar 25,9 cm dengan ketebalan sisi paling tipisnya di 2,35 cm dengan sisi paling tebal di 2,61 cm. Nah, untuk bobotnya sendiri laptop ini ada di 2,47 kg. Sementara chargernya di 865 gram.
Ini lumayan berat ya, tapi memang wajar karena ini adalah charger 300 watt. Total bobot semuanya kalau dibawa adalah 3,33 kg. Untuk display, ini ukurannya 15,6 inci, resolusinya Full HD 1920x1080, dan ini adalah panel IPS yang sudah 100% sRGB. Ini adalah syarat minimal color gamut untuk sebuah laptop AMD Advantage. Jadi kalau mau untuk content creation, bisa banget di sini. Kecerahannya 300 nits, dan dia sudah mendukung teknologi Dolby Vision. Refresh rate-nya 165 Hz dengan response time di 3 millisecond. Ini mirip seperti layar Legion 5 Pro dan memenuhi persyaratan AMD Advantage juga. Dia juga sudah mendukung teknologi variable refresh rate AMD FreeSync Premium yang juga jadi salah satu syarat dari AMD Advantage. Layarnya menggunakan permukaan anti-glare yang membuat makainya jadi nyaman karena nggak banyak pantulan-pantulan gitu ya. Bingkai layarnya juga sudah menggunakan desain yang tipis di 3 sisi. Bingkai atas bagian tengah itu ada notch-nya ya, yang memudahkan kita untuk membuka layar dan otomatis jadi tempat untuk sebuah kamera 720p 30fps. Posisi engsel juga dibuat mendekati ke keyboard sehingga layar lebih dekat dengan pengguna. Tentunya engsel layar di laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat, seperti laptop profesional ya. Untuk audio, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan posisi di samping mengarah ke alasnya laptop ini. Disediakan software Nahimic untuk mengatur audio profile. Software Nahimic ini juga menyediakan fitur sound tracker yang akan menampilkan overlay berupa radar saat bermain game, yang akan memberitahu arah datangnya suara. Untuk kualitas suaranya tidak bisa dikatakan yang paling lantang, tapi dia punya kualitas yang asik ya. Nah, untuk konektor dan tombolnya di sisi kiri itu ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Ini mendukung protokol DisplayPort. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada kamera e-shutter switch, ini berfungsi untuk mematikan kamera laptop agar lebih aman. Dan saat dimatikan, Windows tidak bisa lagi mendeteksi modul kamera, jadi aman banget. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Sisanya di mana? Ada di belakang. Di belakang ini ada 1 gigabit Ethernet, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ini mendukung power delivery dan mendukung protokol DisplayPort. Lalu ada 2 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada satu HDMI, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi dan ada satu DC-in. Rame banget di belakang ini ya. Nah, penempatan konektor yang mayoritas ada di sisi belakang ini tentu membuat area kanan dan kiri laptop lumayan bebas dari kabel-kabel yang mengganggu. Jadi kalian mau pakai mouse dengan tangan kanan ataupun tangan kiri, kayaknya nyaman di sini ya. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Legion TrueStrike Gaming Keyboard. Gaming keyboard ini punya switch tipe soft landing dengan area peredam kejut yang luas sehingga mampu memberikan sensasi tumbukan yang lembut saat tombol ditekan penuh. Keyboard ini diklaim memberikan pengalaman yang lebih baik saat digunakan memainkan game maupun mengetik juga. Nah, untuk travel distance-nya adalah 1,5 mm, jadi cukup dalam ini, enak ya. Mendukung teknologi N-key rollover dan 100% anti-ghosting. Dan tentunya dia dilengkapi juga dengan tombol numpad. Tombol anak panah ini menyenangkan ya, tidak dikecilkan, jadi ukurannya sama dengan tombol-tombol yang lain. Setiap tombol telah diberi lapisan khusus anti minyak dan anti abrasi sehingga tidak cepat aus dan dia bisa tahan lama. Keyboard dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan ini memang khas Lenovo banget ya. Ini membuat mengetik jadi lebih nyaman karena ya tangan kita nggak gampang kena nyentuh touchpad pada saat ngetik. Ini semakin nyaman lagi karena dia sudah pakai Windows Precision Driver. Nah, untuk cooling system dia menggunakan sistem pendingin terbaru dari Legion yaitu Cold Front 3.0. Dilengkapi dengan 4 heat pipe tembaga dan 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6 sekaligus komponen VRM juga. Dia dilengkapi juga dengan 4 ventilasi pembuangan panas ke arah kanan, kiri, dan belakang kanan kiri. Nah, kita masuk ke performa. Seperti biasanya, tersedia menu thermal mode di software Lenovo Vantage untuk mengatur profil performa laptop dengan pilihan performance mode, balance mode, dan quiet mode. Profil performa ini dapat diganti dengan cepat dengan tombol function plus huruf Q. Kita langsung aja masuk ke Cinebench R15 20 kali loop. Pada mode balance, skor tertinggi yang didapat adalah 2114 poin dan mengalami kenaikan ke 2208 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, kita jumpai di sekitaran 2040 sampai 2060 di mode balance dan kisaran 2169 sampai 2180 di mode performance. Skor-skor seperti ini memang kita harapkan ya dari prosesor AMD Ryzen yang satu ini, emang tinggi, kencang, dan
nggak kelihatan ada throttling yang terlalu mengkhawatirkan di sini. Nah, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Pada mode balance, suhu itu ada di kisaran 80-90 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhunya juga mengalami naik turun, tapi rentangnya ada di 87-94 derajat Celcius. Tentunya ini terjadinya di Cinebench ya. Nanti kita lihat kalau di aplikasi seperti apa. Kita mulai dari Blender 2.92 ya. BMW Cine seperti biasa resolusinya 1080p, render resolution di 50%. Dengan CPU rendering aja ini selesai dalam waktu 3 menit 54 detik. Cukup tipikal buat prosesor tipe ini ya. Sementara itu kalau kita pakai GPU rendering dengan OpenCL menggunakan CRX 6600, ini semua selesai lebih cepat di 1 menit 54 detik. Nah, suhunya pada saat Blender GPU rendering kita lihat suhu prosesor itu kurang lebih di sekitaran 58 sampai 59 derajat Celcius. Walaupun di akhir pengujian memang beberapa kali ada lompatan ke 68 derajat Celcius, tapi ini rasanya aman-aman aja ya. Sementara itu suhu discrete GPU-nya itu ada di kisaran 60 derajat Celcius. Oke, kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Exporting video 4K 60 ke 4K 60 ya. Nah, kalau dengan software only, kita bisa lihat ini semua selesai dalam waktu 15 menit 50 detik. Memang kurang gitu asik, karena ini video panjangnya cuma 2 menit 7 detik. Nah, kalau kita pakai GPU Acceleration dengan OpenCL, ini agak lumayan, jadi 3 menit 7 detik. Nah, kalau kita pakai Full HD gimana? Kita pakai resolusi Full HD tapi 60 fps tentunya. Source video masih sama yang 2 menit 7 detik. Dengan software only semua selesai dalam waktu 4 menit 36 detik. Sementara kalau kita pakai GPU Acceleration dengan OpenCL, ini semua selesai dalam 1 menit 22 detik. Nah, dalam skenario 4K 60 ya, suhu prosesor ada di kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius. Sementara GPU discrete-nya ada di kisaran 60 sampai 61 derajat Celcius. Jadi tidak panas pada saat Cinebench ya. Oke, kita pindah ke DaVinci Resolve. Ini adalah software video editing yang gratis. Ya, kita pakai versi gratisnya ya. Untuk 4K 60 yang pertama itu semua selesai dalam waktu 5 menit 43 detik. Sementara untuk Full HD 60 fps itu selesai dalam waktu 1 menit 39 detik. Nah, pada saat kita ngerender yang 4K 60, kita lihat bahwa di skenario ini suhu itu bergerak di rentang 90-an derajat Celcius dengan sesekali menyentuh 100 derajat Celcius. Tapi itu memang kayak colongan-colongan aja ya, nyampe 100-nya ya. Sementara suhu discrete GPU itu ada di 59 sampai 62 derajat Celcius. Jadi pastikan aja kalau kalian pakai DaVinci mungkin bukan taruh di performance mode ya, atau pastikan aja suhu ruangannya emang dingin. Oke, sekarang mari kita masuk ke gaming ya. Dota 2 1920x1080, quality presetnya di fastest, rendering scale 100%, dia bisa dapat 130 sampai 200 fps. Kencang nih ya. Oke, kemudian CS:GO 1920x1080, quality setting di low, 210 sampai 480 fps. Terbanglah game ginian ya. E-sports nggak ada masalah di sini. Lalu kita pindah ke AAA. Death Stranding 1920x1080, quality setting di very high, kita masih bisa dapat 110 sampai 140 fps. Sementara itu Shadow of Tomb Raider 1080p, quality settingnya di highest, ray tracing, ray trace-nya dihidupkan ya. Ray trace shadow quality ada di medium, 80 sampai 100 fps. Kemudian untuk Cyberpunk 2077 1080p, quality settingnya di ultra, crowd density-nya di high ya. Itu ada di 45 sampai 55 fps. Lalu Red Dead Redemption 2 1920x1080, setting di high, texture quality di ultra, kita pakai Vulkan di sini, bisa dapat 90 sampai 100 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1920x1080, quality setting di very high, kita masih bisa dapat 70 sampai 80 fps. Nah, di game ini kita ukur suhu kerjanya seperti apa. Suhu prosesor tampaknya stabil di kisaran 87 sampai 88 derajat Celcius. Sementara suhu kerja discrete GPU-nya ada di kisaran 70 sampai 71 derajat Celcius. Oke, mari sekarang kita lihat suhu permukaannya pada saat kita main game yang satu ini ya. Area paling panas ada di sekitar tombol panah dan sisi sebelah atas keyboard dengan suhu tertinggi mencapai 45 derajat Celcius. Sementara itu tombol ASDW aman, kisarannya ada di 34 sampai 36 derajat Celcius, nggak nyampe 40. Suhu palm rest juga masih mirip dengan suhu ruangan di kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Secara keseluruhan kita lihat tidak ada masalah dengan suhu di keyboardnya karena masih aman untuk gaming di sini.
Kemudian kita beralih ke storage test sekarang ya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa read-nya atau kecepatan bacanya ada di 3606 Mbps. Sementara itu kecepatan tulisnya ada di 3075 Mbps. Ini adalah kecepatan yang nyaris mentok rata kanan untuk sebuah SSD M.2 PCIe 3.0 by 4. Dan menariknya ini baru SSD 512 ya, belum 1 tera. Nah, kami juga menguji slot M.2 kedua dari laptop ini dan hasilnya adalah read-nya di 3472 Mbps dengan write di 3100 Mbps. Jadi kelihatannya bahwa slot M.2 keduanya kecepatannya sama dengan yang pertama, sama-sama kencang. Oke, kita lanjut ke baterai. Kapasitasnya tadi 80 Wh. Kita setting brightness di 50%, volume 20% dengan balance mode. Untuk 1080p video playback ya, hybrid mode-nya kalau dimatikan, dia dapat 4 jam 46 menit. Sementara kalau hybrid mode-nya di on kan, dia di 10 jam 8 menit. Jadi emang kalau kalian butuh daya tahan baterai ekstra, ya memang hybrid mode-nya dihidupin aja ya. Nah, untuk charging, nah ini ada dua mode nih. Ada mode rapid sama non-rapid charging. Dengan rapid charging off, 30 menit saja sudah mengisi 38%. Sementara dari kosong sampai penuh, itu hanya butuh waktu 1 jam 48 menit. Wow, ini udah kenceng. Biasanya charging yang 2 jam itu udah bagus ya. Nah, kalau kita pakai rapid chargingnya dihidupkan, 30 menit itu udah langsung dapat 76%. Kenceng banget. Fullnya gimana? Nggak nyampe 1 jam. Kita dapat 59 menit. Biasanya sih kalau rapid charging dihidupin sih 1 jam 40-an menit. Ini nggak. Bahkan nggak nyampe 1 jam. Atau bolehlah dibilang 1 jam tepat. Luar biasa kencang emang chargingnya ya. Nah, untuk harga Rp22.199.000 di Lenovo Official Store pada saat video ini dibuat. Nah, pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10 yang tentunya bisa di-upgrade tadi ke Windows 11, Microsoft Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta yang aktif selamanya, dan masih ada bonus pembelian yaitu Legend M300 RGB Gaming Mouse dan ada Legend Gaming Backpack juga ya. Laptop ini juga menariknya nih ya, dilindungi dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian kita, kelalaian pengguna ya, di luar garansi utamanya ya. Misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan LCD panel, keyboardnya mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, itu ditanggung selama 3 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 1 tahun, tapi 3 tahun. Dan ditanggung 100%, dapat diklaim berkali-kali selama bukan di part yang sama. Part yang sama hanya bisa diklaim 2 kali ya. Nah, Lenovo juga memberikan layanan terbarunya yaitu Legend Ultimate Support. Tentunya selama 3 tahun juga. Layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer ya. Jadi kalian bisa nanya-nanya seputar hardware dan software terkait gaming, bisa banget ya. Dan mereka bisa dihubungi kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Bisa pakai fitur chat, telepon toll free maupun via email. Nah, hal yang perlu diperhatikan tentunya ini ya, chargernya. Ini ukurannya lumayan besar dan berat. Tapi kecepatan chargingnya kayaknya memang menunjukkan bahwa chargernya bekerja secara baik di situ ya. Oke, dari sisi menarik ya, kita lihat bahwa penampilan keren tapi tetap minimalis khas Legend di sini. Performa prosesornya itu kenceng tanpa gejala throttling. Gaming AAA maupun esports itu lancar di sini. Suhu kerja permukaan bodi masih dalam batas yang aman. Layar IPS 100% sRGB dengan refresh rate 160 Hz dengan AMD FreeSync. Ini cocok banget ya untuk dua dunia, bisa buat gaming, bisa untuk content creation juga. SSD bawaannya juga udah kencang dan ada slot M.2 kedua yang SSD-nya sama-sama kencang plus dua-duanya udah pakai pendingin. Dilengkapi dengan gaming grade keyboard di sini. Lalu dalam hybrid mode baterainya irit ya. Nah, pengisian baterai super cepat juga nggak sampai 1 jam dengan rapid charge tadi, itu gila sih sebetulnya. Lalu jumlah konektornya melimpah dan ada beragam jenisnya. Wi-Fi 6 ada, Bluetooth 5 juga ada ya. Garansinya mantap banget tadi, yang 3 tahun lengkap dengan segala macam garansinya. Dan sudah memenuhi standar AMD Advantage. Kemudian untuk semua yang diberikan, sebetulnya harganya ini cukup menawan ya. Laptop gaming ini sanggup memenuhi semua persyaratan AMD Advantage, mulai dari penggunaan prosesor AMD Ryzen 7 5800H, discrete GPU Radeon RX 6600M, hingga layar 15,6 inci Full HD 100% sRGB dengan refresh rate 165Hz dan AMD FreeSync Premium. Ya, jadi kalau kalian lagi mencari sebuah laptop yang kencang untuk gaming ataupun pekerjaan berat lainnya dengan dana di bawah 25 juta rupiah, Lenovo Legion 5 keluaran 2021
yang pakai AMD Advantage ini adalah salah satu pertimbangan yang menarik. Terlebih dengan adanya garansi spesial dari Lenovo yang panjangnya selama 3 tahun itu. Saya Deddy Irfan, jaga di BTV.